Apa sih Ustaz sebenarnya makna yang paling mendalam dari peringatan Hari Ayah ini bagi Ustaz? Banyak hal yang telah dilakukan oleh ayah. Nah, momen ini merupakan kesempatan untuk mengapresiasi ayah atas perjuangannya terhadap keluarga. Tapi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, memang peran ayah ini belum ideal seperti yang kita harapkan gitu. Yeah. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan ya. Yeah. Tawuran di kalangan remaja ya. Dan banyak hal lainnya ya, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ini tidak kita inginkan. Nah, ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa peran itu belum maksimal. Ustaz. Menurut pengamatan Ustaz nih Ustaz, bagaimana cara terbaik bagi anak-anak untuk mengapresiasi nih sosok atau peran ayahnya sendiri? Seorang anak jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, betul. Peluang yang ada gitu kan. Orang tuanya sudah berkorban, sudah berjuang gitu kan. Nah, apresiasi yang termahal bagi orang tua itu adalah bagaimana dia bisa sukses. Betul. Walaupun mungkin bisa jadi ya, kesuksesan itu belum diraih. Tapi ketika dia memperlihatkan bagaimana dia memperjuangkan untuk mencapai kesuksesan itu ketika diketahui oleh orang tuanya itu suatu kebahagiaan. Kebahagiaan sekali ya Ustaz ya. Hari ini kita akan diskusi tentang Hari Ayah Nasional. Tema kita adalah peran ayah sebagai pencetak generasi penerus bangsa. Baik, Sana Podcast TV Sumbar, kita akan diskusi nih dengan Ustadz Uliadi. Sebelum diskusi, boleh Ustadz Uliadi perkenalkan sedikit tentang dirinya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ustadz Ali. Saya diberi nama oleh orang tua Uliadi, lahir tahun 1979 di Sungange, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Kemudian sekolah di kampung SD, lanjut ke Parabe, Madrasah Sumatera Taulib Parabe, Sanawiyah Aliyah. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Al-Azhar University tahun 99, kemudian tamat S1 tahun 2003, kemudian melanjutkan kembali S2 dan tamat tahun 2014. Kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2015, kemudian mengajar di beberapa kampus, dan juga di samping itu saya juga ikut dalam struktur di PKS ya, di Padang, kemudian juga di Provinsi Sumatera Barat. Saya dikaruniai oleh Allah SWT 6 orang anak, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang paling besar sekarang sudah di kelas 3 aliyah. Ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini tamat dan tahun depan insya Allah akan melanjutkan kuliah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sana Podcast TV Sumbar. Tepuk tangan nih untuk semua hadirin di studio. Masya Allah, sosok seorang Ustadz Uliadi menjadi ayah teladan insya Allah yang akan turut membangun generasi penerus bangsa ini. Nah, kali ini Sana Podcast Sumbar kita akan diskusi dengan beliau terkait dalam rangka Hari Ayah Nasional. Pertama saya juga ucapkan selamat Hari Ayah Ustadz pada hari ini. Kemudian juga kepada para ayah seantero Indonesia dan kepada bapak-bapak semuanya yang sudah Allah anugerahkan anak ya menjadi ayah di dunia ini. Semoga menjadi ayah teladan tentunya ya Ustadz ya. Baik, kita ingin tahu nih dari Ustadz, apa sih Ustadz sebenarnya makna yang paling mendalam dari peringatan Hari Ayah ini bagi Ustadz? Saya melihat Hari Ayah ini merupakan pertama sekali apresiasi terhadap ayah atas perannya dalam melindungi dan juga bertanggung jawab terhadap keluarganya, mendidik anak ya, dan peran-peran yang lainnya. Tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh ayah demi keluarganya. Nah, momen ini merupakan kesempatan untuk mengapresiasi ayah atas perjuangannya terhadap keluarga. Yang kedua juga tentu sebagai momentum untuk tadhkirah ya, muhasabah, agar ayah juga
mengingat ya akan tanggung jawab yang besar yang Allah SWT amanahkan kepada ayah, sehingga dengan rasa tanggung jawab tersebut peran ayah ini bisa lebih meningkat, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Tentu para ayah seantero Indonesia kali ini sangat bangga ya kita sebagai ayah diadakan Hari Ayah Nasional. Nah, kemudian apakah peringatan ini sudah mendapat perhatian Ustadz dengan setara dengan Hari Ibu gitu? Ya, kalau saya melihat setara dengan Hari Ibu mungkin belum ya. Belum ya. Tapi sudah lebih banyak ya, lebih masif dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tentu hal ini kembali kepada bagaimana masing-masing dari komunitas ataupun publik ya melihat sosok ayah itu sendiri gitu ya. Bisa jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda apresiasinya ataupun pandangannya terhadap sosok seorang ayah. Iya. Baik Ustaz. Saya yakin ini Sanak Podcast TV Sumbar tentu menjadi perhatian ya, bahwasanya kita ingin juga mendapat perhatian bagaimana peran ayah di rumah untuk membangun generasi umat ini. Kemudian Ustaz, melihat pergeseran peran ayah hari ini dari masa ke masa itu, terutama di zaman modern Ustaz, ayah itu sibuk bekerja dan ibu di rumah. Nah, gimana pergeseran dalam pandangan Ustaz? Ya, pertama tentu kita harus melihat dulu figur tauladan kita ya dalam sosok seorang ayah itu. Kalau dalam Islam tentu figur kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau dengan berbagai macam kesibukan amanah ya, sebagai kepala negara dan juga sebagai pemimpin tetap memberikan perhatian dan peran yang maksimal ya dalam keluarga, baik sebagai ayah ataupun suami. Nah, selain Nabi Muhammad SAW, kita juga melihat sosok para nabi ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya ya, seorang nabi juga yaitu Nabi Ismail dan juga ada anaknya Nabi Ishak ya. Ini merupakan peran yang luar biasa ya. Seorang nabi bisa mendidik anaknya kemudian juga menjadi nabi. Bahkan Nabi Ibrahim ini banyak keturunannya yang kemudian menjadi nabi gitu ya. Sehingga beliau diberi gelar sebagai ayah para nabi. Nah, mungkin juga banyak ya sosok-sosok yang lain dalam Al-Quran diceritakan seperti Nabi Zakaria, kemudian juga Nabi Shu'aib ya. Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap anaknya, menjaga putri-putrinya. Kemudian juga Luqman diceritakan dalam Al-Quran ya. Nah, kisah-kisah ini tentu menjadi tauladan bagi kita ya. Bagaimana menjadi sosok seorang ayah. Nah, kalau kita lihat perubahan ya tentu khususnya mungkin di kalangan masyarakat modern ya. Adanya mungkin globalisasi, pertukaran informasi yang sangat mudah gitu ya. Itu mungkin menyebabkan banyaknya mungkin budaya-budaya yang masuk ya ke keluarga-keluarga modern. Mungkin terkadang tidak semuanya bisa membawa kebaikan. Ya, inilah mungkin yang menyebabkan kemudian berkurangnya ya. Tidak semua tentunya ya, tapi mungkin banyak ayah yang mengalami hal demikian, berkurangnya peran ayah dalam keluarganya. Ya, mungkin bisa jadi diantaranya adalah karena media ya. Kemudian juga karena sarana komunikasi dan juga transportasi yang sekarang ini mudah, itu bisa menyebabkan lunturnya ya nilai budaya yang sudah ada sebelumnya. Baik, baik, Sanak Podcast TV Sumbar, kita juga ingin dengar nih dari Ustadz Ul, bahwasanya apakah ayah sudah lebih terlibat dalam pengasuhan hari ini Ustadz? Ya, kalau kita katakan sudah lebih terlibat, kita tidak bisa memastikan ya. Tentu ada survei kan, ini perlu mungkin ada survei ya.
Apakah zaman sekarang lebih terlibat dari sebelumnya? Tentu Iya, ini betul. ya harus ada penelitian khusus ya. Mm-mm. Tapi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, memang peran ayah ini belum ideal seperti yang kita harapkan gitu ya. Iya, Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan ya. iya, Apakah tawuran di kalangan remaja, ya, antar pelajar, kemudian juga ada keterlibatan dalam miras, ya, obat-obatan, kemudian juga ada pergaulan bebas, ya, dan banyak hal lainnya ya, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ini tidak kita inginkan. Nah ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa peran itu belum maksimal. belum maksimal Ustaz, ya. Baik Ustaz, Sanak Podcast kita juga ingin dengar nih dari Ustaz Ul, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh para ayah yang hari ini berprofesi sebagai pejabat politik ataupun sibuk dengan profesinya dan tuntutan kehidupan, sehingga tantangan besar ini yang membuat peran ayah itu kurang terasa di rumah, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, tantangan itu mungkin kita bisa bagi ya. Iya, Ustaz. Pertama adalah tantangan internal, yang kedua adalah tantangan eksternal. Iya. Kalau tantangan internal tentu dari dalam diri sendiri ya. Betul, betul. Jadi Ayah itu sendiri ya, ayah Ustaz, itu ya? sendiri bagaimana dia merasakan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Iya. Nah, ini akan mempengaruhi ya, perannya dalam keluarga itu. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan ya, peran ayah itu diantaranya ya seperti firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu. Jagalah diri kamu dan diri anak-anak kamu dari api neraka. Ini kan peran yang sangat besar gitu, yang peran yang sangat inti itu sebenarnya di situ. Bagaimana seorang ayah bisa menjaga anak-anaknya. Iya. Nah, kalau seandainya rasa tanggung jawab ya terhadap anak itu tidak ada dalam diri ayah, ini tantangan yang sangat berat sebenarnya. Betul. Karena kalau untuk membangun rasa itu ya, tentu harus ada proses ya, yang mungkin terdiri dari tahapan-tahapan sehingga kemudian muncul rasa tersebutnya. Memang ini sebaiknya memang kita memulai menanamkan rasa tanggung jawab tersebut ya sejak anak-anak ya, sejak remaja, sebelum menjadi ayah itu sendiri. Gitu kan. Betul. Nah, ketika sudah menjadi ayah itu seharusnya kan sudah memiliki rasa tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa jadi belum semuanya ya, belum semuanya mendapatkan hal yang sama, sehingga kemudian ini menjadi tantangan kita gitu ya. Betul. Ya, kita lihat bagaimana banyak sekali ayah yang kadang mungkin ini fenomena ya. Dia tidak perhatian ya, akhirnya menyerahkan tanggung jawab untuk mendidik anak ataupun beberapa hal itu, bahkan dalam nafkah sendiri juga ada juga ayah yang kemudian menyerahkan tanggung jawabnya kepada istrinya kan begitu. Alhamdulillah. Ini kan pemahaman yang sangat jauh dari yang kita harapkan dari ideal. Ini tantangan internal. Ya, kalau tantangan eksternal ya tentu tadi ya budaya hari ini ya. Budaya hari ini yang sangat mudah untuk berpindah ya, itu sampai budaya dari luar itu bisa masuk ke rumah kita kan gitu. Betul. Nah, lalu genggaman kita juga, genggaman kita gitu ya, itu akan menjadi contoh kan gitu ya. Betul. Ketika dia melihat rupanya bisa begini, akhirnya dia juga meniru kan gitu. Nah, ini tantangan yang sangat berat sebenarnya. Tapi ketika dia bisa menggunakannya ya untuk kebaikan, tentu ini menjadi peluang ya untuk meningkatkan peran ayah itu sendiri. Baik, Ustaz. Baik, sahabat Sanak Podcast TV Sumbar, ini menjadi perhatian kita ya Ustaz ya, dan Sanak Podcast bahwasanya ada tantangan internal dan eksternal. Kemudian juga Ustaz, ada anggapan bahwa ayah itu adalah tulang punggung keluarga. Kemudian dengan peran ayah sebagai figur membangun emosional, membangun kekuatan mental seorang anak, tapi ayah itu tidak memberikan itu gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Ustaz? Ya, kalau ayah dikatakan tulang punggung keluarga itu benar ya. Benar saja. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan itu. Kemudian juga ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, dan juga sebagai penanggung jawab terhadap semua, bukan hanya nafkah tapi semua yang berkaitan dengan keluarga itu kan. Kata Rasulullah kan warrajulu ra'in. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin. Ya kan? Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi.
Ya, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Maksudnya adalah keluarga gitu ya. sendiri. Ya, jadi memang ayah itu dia tidak hanya dari sisi materi, tapi juga termasuk sisi emosionalnya begitu ya. Iya, betul. Menanamkan nilai-nilai tadi kan. Iya. Gitu. Makanya walaupun ayat yang ada surat An-Nisa itu ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, hendaklah orang-orang yang bertakwa itu takut meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Konteks ayat ini memang bercerita tentang materi ya, meninggalkan anak dalam keadaan lemah secara materi, harta, itu harus menjadi kekhawatiran orang-orang yang bertakwa gitu ya. Tapi mafhumnya di balik itu ya kalau kita takut anak kita itu lemah secara materi ataupun harta, harusnya kita lebih takut lagi kalau anak itu lemah dari sisi keimanannya, mentalnya kan begitu. Nah, ini tentu menanamkan nilai itu tidak bisa dengan materi. Ya, itu harus dengan interaksi, sikap ya, kemudian juga bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, dengan keluarga dan anak gitu ya. Ya, komunikasi ini bukan hanya antara ayah dengan anak ya. Iya, betul. Karena emosional anak itu terbentuk tidak hanya melalui ayah, Ibu juga. ya, tapi melalui ibu. Maka ayah harus bisa berkomunikasi dengan ibu, sehingga nanti ibu lah yang menerjemahkan itu kepada anaknya. Berarti mengamankan ibu dulu ya. Iya, ibu harus diamankan. Diamankan dulu. Kalau ibu tidak diamankan nanti masalah. Iya, masalah. Ya. Baik Ustaz. Sana podcast kita ini menarik sekali ya, dari dua tantangan tadi, dari internal dan eksternal gitu ya. Nah, yang internal ini yang sebenarnya yang harus dihadapi oleh para ayah ya Ustaz ya. Ini semangat nih para ayah seantero Indonesia, dan kita harus menyadari ya bahwasanya tantangan internal ini yang penting untuk dihadapi. Oke. Baik Ustaz. Bagi ayah yang bekerja di luar rumah Ustaz, bagaimana tips untuk tetap membangun kedekatan anak? Kemudian bagaimana tetap komunikasi dengan anak itu efektif gitu. Kadang ada ayah Ustaz, pulang itu anak sudah tidur. Mau pergi sekolah anak dalam kondisi tidur juga gitu. Bagaimana ini bisa dihadapi Ustaz gitu. Iya. Jadi memang rata-rata ya, mungkin kebanyakan ayah itu bekerjanya di luar. Iya, betul. Ya, jarang sekali yang bekerja di rumah. Ya, WFH istilahnya kan, work from home. Iya. Jarang gitu ya. Jarang Ustaz ya. Ya, kalaupun work from home ya anaknya yang keluar sekolah kan gitu. Betul. Jadi memang interaksi dengan anak itu tidak akan mungkin, antara ayah dengan anak itu 24 jam itu tidak mungkin. Betul. Ya kan? Pasti ada waktu-waktu yang mereka tidak bersama. Iya. Tapi memang untuk komunikasi gitu ya. Itu memang tidak memerlukan waktu 24 jam. Iya, betul. Ya, tapi bagaimana agar waktu-waktu itu bisa berkualitas untuk komunikasi dengan anak. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya kan selain ayah itu sendiri kan ibu itu ibu sangat berperan sebenarnya. Saya memang ketika pulang dari Mesir, saya minta kepada istri itu ya selama masih bisa kita mengusahakan gitu ya. Jadi ya satu aja yang keluar gitu. Iya, betul. Jadi yang satu enggak keluar rumah. Iya, ibu di rumah. Ibu di rumah. Ya. Maka akhirnya tadinya istri saya kan sempat mau ngajar, karena kan juga tamatan dari Al-Azhar kan, Mesir. Ya, nanti kalau enggak ngajar untuk apa nih ijazah katanya. Ya, saya bilang insya Allah nanti ada. Akhirnya kan buka rumah Markas Tahfiz. Nah, akhirnya bisa dikelola dari rumah. Nah, jadi ayah memiliki peran bagaimana dia mengkondisikan secara umum gitu ya. Dialah kendali gitu. Kendali. Kepala rumah tangganya di situ. Jadi agar tadi interaksi itu bisa maksimal, maka ayah itu harus mengkomunikasikan kepada ibu. Gitu ya. Apa yang sebenarnya dia lakukan di luar itu, untuk apa? Apakah dia keluar itu untuk main-main, senda gurau, itu kan tidak demikian. Nah, inilah yang juga disampaikan oleh ibu kepada anaknya, bahwa ayahnya sedang melakukan suatu tugas ataupun amanah, ya untuk kebaikan anak-anaknya, bahkan untuk kebaikan ya kalau yang lebih luas bisa jadi untuk kebaikan umat, ya kebaikan bangsa, sehingga nanti anak itu memahami itu kenapa ayahnya keluar, untuk apa ayahnya keluar gitu kan. Nah, ketika itu tidak terkomunikasikan gitu kan, anak kan
kenapa sih ayahnya Ya, sering sibuk keluar, aja sibuk gitu aja ya. gitu kan. Nah itu makanya kalau tidak baik dengan ibunya, Iya. siapa yang mengkomunikasikan itu Ke kepada anak anaknya, gitu ya, Ustaz, ya. gitu kan. Nah, gitu. Walaupun ini timbal balik ya, Iya, betul, ya Ustaz. ibu juga perlu, peran ibu ini juga perlu disampaikan oleh ayah kepada anaknya. Ya, jadi anak juga harus paham peran ibu. Jadi saling ya, timbal Saling balik memahami, gitu. Ustaz, ya. Iya, saling. betul. Berarti ini salah satu juga kiat dari Nabi Ibrahim, Ustaz, ya. Kan Ya, LDR, betul. Ustaz. Betul, betul. LDR. Ya betul. Kisah Nabi Ibrahim ini contohnya Iya, gitu ya. betul, Ustaz. Meninggalkan Nabi Ismail dengan Hajar kan, gitu Iya, ya. Dalam waktu yang cukup lama gitu. Ya, tapi Hajar memahami. Betul. Ya, mas'uliyah yang ada pada Nabi Ibrahim itu dipahami. Iya. Ketika ditanya Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Iya, Gitu. betul. Kata Nabi Ibrahim betul. Ya sudah, silakan pergi. Iya, Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami kan begitu. Insyaallah. Nah ini mungkin ya, walaupun seperti itu tentu ayah bukan berarti tidak komunikasi dengan anak, harus. Betul. Makanya bagaimana agar waktu-waktu yang ada bersama anak itu bisa dimaksimalkan. Iya. Komunikasi. Ya anak bertanya jangan tidak dijawab kan gitu ya. Iya. Atau dia yang menanyakan anaknya bagaimana pendidikannya, ya bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhannya, ya kan, apa yang harus dibeli, apa yang harus disiapkan, semuanya itu kan perlu dikomunikasikan dengan anak. Ya, Ustaz, ya. Tidak harus ibu semua gitu, Ustaz, ya. Semuanya ibu. Gitu. Oke. Baik, Ustaz. Sanak Podcast ini menarik sekali ya, yang perlu kita gali agar tantangan internal ayah memang harus memulai ya, Ustaz, ya, untuk berkomunikasi dengan ibu, dan ibulah yang menyampaikan apa pesan-pesan atau amanah yang diharapkan oleh ayah kepada si dan anaknya. Nah, sekarang kita kembali ke pengalaman Ustaz tadi ya, Ustaz. Nah, Ustaz sebagai ayah ataupun sebagai anak, kira-kira apa nih momen paling berkesan Ustaz? Ustaz sebagai ayah dalam perannya selama ini di rumah, istri atau anak-anak, kemudian Ustaz sebagai anak dari ayah Ustaz gitu. Mana Ustaz? Kesannya ya? Iya, kesan yang paling berkesan lah peran dengan hari ayah ini. Iya, enggak, Ustaz sebagai ayah iya. dan Ustaz sebagai anak pada momen hari ayah ini. Mungkin sama ya. Yang paling berkesan itu adalah ketika anak kita sukses berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Iya, betul. Ya, itu sesuatu yang mungkin ya sangat berkesan gitu ya. Walaupun kita juga tidak perlu harus terlalu perfect terhadap anak itu, karena anak ini kan berbeda-beda kan. Betul. Ya, potensinya berbeda-beda. Ya, jadi maka kita jangan salah berharap kepada anak kan. Kadang ayah menumpangkan cita-cita pada anak ya. Tidak tepat juga ya. Iya, betul. Ya, anak mungkin dia tidak untuk bercita-cita memang awalnya menanamkan orang tua. Betul. Karena anak itu ketika dia masih kecil kan tidak tahu dia mau jadi apa. Iya, ayah lah mengarahkan. Ayah lah yang mengarahkan dari awal itu. Dia ketika dia masih balita, dia masih kanak-kanak gitu kan, kan tidak tahu dia gitu kan. Betul. Apa bekal hidup yang harus dia miliki. Ya. Kalau saya dengan istri di keluarga gitu ya, kami sepakat dari awal itu bahwa semua anak-anak itu harus kita bekali Al-Quran. Nah, kita hafalkan mereka sejak usia dini. Ya, masih balita kita hafalkan Al-Quran. Karena memang kemampuan mereka yang maksimal di umur itu adalah menghafal. Ya. Sementara hal-hal yang sifatnya nilai-nilai itu kita harapkan mereka mendapatkannya melalui melihat, interaksi gitu ya. Nah, dia belajar sendiri. Ya. Tapi kalau kita tanamkan misalnya teori, ya kita jelaskan kepada mereka tentang apa itu akhlak, sabar itu begini belum bisa. Belum waktunya. Belum waktunya. Ada waktunya mungkin ya setelah. Jadi ketika mereka mencapai misalkan sesuatu yang kita harapkan, itu kesan. Itu juga dengan orang kita sebagai anak gitu ya. Yang berkesan dari orang tua itu adalah ketika ya orang tua itu menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Ketika orang tua berjuang ya untuk kebaikan kita gitu ya. Itu sesuatu yang sangat berkesan bagi kita gitu ya. Kan pengorbanan ya. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk kita gitu. Nah, itu mungkin. Baik, Ustaz. Tepuk tangan dong Sanak Podcast ya di studio ya. Luar biasa. Sanak Podcast PKS TV Sumbar, ini pengalaman Ustaz Uliadi ya, bagaimana beliau memiliki pengalaman berkesan sebagai ayah dan sebagai anak di hari ayah ini. Ini juga menurut pengamatan Ustaz nih Ustaz,
bagaimana cara terbaik bagi anak-anak, remaja ataupun orang dewasa untuk mengapresiasi nih sosok atau peran ayahnya sendiri untuk hari ini. Ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dalam kesan itu ya. Pertama sekali adalah bahwa seorang anak ataupun seorang remaja gitu ya, harus berupaya meraih cita-cita untuk sukses ya. Seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Terutama ayah saja. Terutama ayah. Ya, tentu cita-cita yang baik ya. Betul lah. Kita berhusnudzon, insya Allah semua ayah pasti ingin anaknya baik ingin dan sukses. Ya, betul. Nah, seorang anak jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, betul. Peluang yang ada, gitu kan. Orang tuanya sudah berkorban, sudah berjuang, gitu kan. Nah, apresiasi yang termahal bagi orang tua itu adalah bagaimana dia bisa sukses. Betul. Walaupun mungkin bisa jadi kesuksesan itu belum diraih, tapi ketika dia memperlihatkan bagaimana dia memperjuangkan untuk mencapai kesuksesan itu ketika diketahui oleh orang tuanya itu suatu kebahagiaan. Sekali, ya. Ini yang paling utama. Yang kedua adalah tentu bagaimana seorang anak berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Betul. Ya, berkomunikasi, gitu kan. Jangan putus informasi. Betul. Zaman sekarang kan bisa telepon. Ada komunikasi di genggaman kita. Gitu kalau bisa memang harus ada waktu kita kalau kita tidak tinggal bersama orang tua, ya kita harus ada waktu untuk menelpon, berkunjung gitu ya. Kita berkunjung, ya ada waktu-waktu yang rutin kita berkunjung dengan orang tua. Ya, dan berbuat baik kepada orang tua. Bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan orang tua itu harus bahasa-bahasa yang terbaik, yang menyenangkan hatinya. Betul. Jangan pernah sekalipun kita menghardik orang tua, membentak orang tua, berkata kasar kepada orang tua, jangan pernah. Berkata aja nggak boleh ya, betul. Iya, betul. Itu apresiasi yang paling mahal. Betul. Gitu ya. Bukan dengan bukan sekadarnya, walaupun itu mungkin baik ya, menuliskan kata-kata mutiara, mengirim surat ke ayahnya, gitu. Bagus gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya yang lebih berharga bagi orang tua adalah bagaimana interaksi real di dunia nyatanya gitu. Baktinya saja. Betul. Baik. Sanak podcast di studio, tepuk tangan dong untuk Ustaz Ulyadi. Luar biasa, ini pesan kita semua ya, para ayah seantero Indonesia dan juga calon-calon ayah ini yang akan melanjutkan perjuangan ayah, bahwasanya kita adalah harapan ayah kita untuk menjadi orang sukses dan berbaik gitu ya Ustaz ya. Baik. Ustaz, apakah Ustadz pada pertemuan podcast kita kali ini punya pesan untuk para ayah di Ansentro Indonesia, khususnya Sumatera Barat, dan para ayah yang ada di studio podcast ini? Apa kira-kira pesan dan harapan Ustadz terhadap sosok ayah hari ini dan sosok calon ayah hari ini? Silakan Ustadz. Ya, pertama sekali untuk kepada ayah, kita berpesan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk menjadi seorang ayah, dan itu sebenarnya karunia yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Anak ya, dengan kondisi apapun, bagaimanapun anak tersebut, gitu ya, itu adalah nikmat ya, dan amanah, karunia dan amanah. Gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya walaupun misalnya ada kekurangan pada anak ya, itu adalah sisi untuk menambah peluang amal lah gitu. Betul, ya. Karena dengan kekurangan tersebutlah kita bisa bersabar, bersyukur. Ya, nah kemudian setelah itu kita bisa memberikan sikap yang terbaik. Nah itu kan sebenarnya juga akhirnya kan kebaikan juga bagi ayah. Betul. Ya, ini jadi kita mensyukuri ya. Ayah harus mensyukuri itu. Kemudian juga tentu bagaimana agar seorang ayah bisa memiliki program untuk anaknya. Di kepalanya itu ada program. Anak saya itu mau jadi apa? Siap, ini profilnya. Dia ingin anak itu jadi apa? Nah, tapi program ini kan tidak kemudian serta-merta muncul ya. Tidak instan gitu. Instan, tapi kan dia kan harus ada prinsip yang dimiliki oleh ayah. Ya, prinsip apa? Kalau berdasarkan nilai-nilai keimanan tentu suksesnya adalah dunia akhirat. Nah, bagaimana agar anaknya itu bisa sukses di dunia, dan terutama sekali adalah bagaimana agar anaknya sukses di akhirat. Nah, ayah itu harus punya program itu di kepalanya. Dan dikawal, dibuat rancangannya.
tahap perencanaannya, tahapan-tahapannya, apa yang harus diberikan kepada anak, Betul. ya, pendidikannya, Pendidikannya. ya kan? Apa yang harus diajarkan kepada anak, kemana dia mau disekolahkan, Apa life skill harus dimiliki? apa life skill harus dimiliki gitu. Iya. Nah itu harus di kepala orang tua gitu. Iya, baik. Tentu ini ya, Sanak Podcast PKS TV Sumbar, ayah betul harus belajar ya Ustaz. Oh ya harus. Kalau di ibu-ibu tuh ada namanya komunitas gitu saya, ada majelis taklim. Ya. Ayah-ayah nggak ada Ustaz. Itu gimana Ustaz? Agar ayah ini mau belajar. Ya, ya bisa dibuat komunitas. Dibuat saja. Dibuat komunitas ayah gitu Ustaz ya. Agar memang ayah dari mau Forum membuat ayah. perencanaan tadi, program keluarga tadi itu bisa terencana, tentu ada belajar ya Ustaz. Tapi di PKS insya Allah ada forum ayah. Ada Ustaz ya. Ada. Apa namanya Ustaz program? Forum Ustaz? ayah. Forum ayah gitu Ustaz. Iya, Berarti di situ ada program. Jadi, iya, Sanak ada Podcast harus bidang- ikut nih Ustaz. Iya. Iya. Ada bidang keluarga, bidang perempuan dan keluarga Masya di Allah. PKS. Di sana ada komunitas Ada ayah komunitas Ustaz. ayah. Masya Allah. Berarti PKS nih sudah selangkah lebih maju ya Ustaz, dan Mudah-mudahan. memperhatikan peran ayah untuk menyiapkan generasi penerus bangsa ini. Baik, terakhir Ustaz, menurut Ustaz nih apa kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang ayah pada hari ini? Modal ya. Modal saya, Modal modal ya. ya. Ya modal itu ada dua ya. Dua. Ada modal keimanan Keimanan itu terpenting dan saja. turunannya, sehingga dengan keyakinan ya. Betul. Dengan keyakinan itu dia memiliki orientasi Iya. yang benar dalam kehidupan ini. Betul. Itu yang terpenting. Jadi seorang ayah harus paham. Paham apa? Ya, untuk apa kita hidup? Betul, gitu. betul. Dan setelah hidup ini kita mau apa gitu. Iya. Dan dari mana kita nih awalnya? Iya. Nah, kita diciptakan untuk apa? Betul. Nah, sehingga itulah yang kita lakukan sebagai misi kita di dunia. Yang pertama saja Ini yang pertama keimanannya, sekali ya, keimanan, misi. gitu kan. Nah, yang kedua ya orang tua harus memiliki skill, ya skill dalam kehidupan. Ada ilmunya gitu Ya, ada saja. ilmunya gitu, ada keterampilan. Keterampilannya. Ini modal untuk pertama sekali lah untuk modal untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Betul. Yang kedua modal untuk mendidik dan membina keluarganya. Nah, ini skill-skillnya kan sangat banyak sekali sebenarnya. Betul, Ustaz. Ya. Tapi mungkin bisa dipelajari secara bertahap. Termasuk ya sebenarnya skill membina terbiyatul aulad gitu ya, membina anak, mendidik anak. Kemudian juga ada skill komunikasi. Betul. Kemudian juga membaca sejarah-sejarah. Baca sejarah bagaimana ayah-ayah sukses ayah lainnya sukses, gitu ya. ya. Betul. Masya Allah. Sanak Podcast ini luar biasa nih, yang memahami kualitas terpenting yang disiapkan oleh ayah itu. Saya sarankan silakan dituliskan di kolom komentar ya. Dan juga kepada Sanak Podcast di studio, tepuk tangan dong untuk Ustadz Uliadi. Itu kita semua para ayah di antara Indonesia. Baik Ustadz, kira-kira ada closing statement Ustadz terhadap momen kita kali ini dengan tema peran ayah sebagai pencetak generasi penerus bangsa. Ya. Ada closing statement, silakan Ustadz. Ya, kita adalah generasi pelanjut. Iya. Para pendahulu kita sudah berjuang di Indonesia ini untuk merebut kemerdekaan, ya, terlepas dari penjajahan. Dan tentu tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu. Iya. Nah, di antara yang perlu kita lakukan sebagai seorang ayah itu tentu terutama sekali ya kita membangun SDM, Betul. sumber daya manusianya. Nah, peran yang paling utama dalam membangun sumber daya itu sebenarnya adalah ayah. Ya, Betul. dilakukan oleh ayah. Kepala rumah tangga. Ya. Dan itu kan menjadi cita-cita bangsa ya, Betul. mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya madrasah yang utama itu di rumah. Di rumah. Ayah Di rumah. kepala madrasah. Ayah kepala sekolahnya. Ayah kepala sekolahnya. Ya. Dan kenapa kita katakan di rumah? Iya. Gitu ya? Karena anak itu paling banyak interaksinya kan dengan keluarga, dengan rumahnya gitu ya. Baik Rumahnya. ibunya ataupun ayahnya kan gitu ya. Lingkungan rumahnya itu yang paling besar, paling utama. Betul. Nah, di rumah itu anak Iya. dia tidak mendengar dengan telinganya. Tapi dia melihat ya. Dia mendengar dengan matanya. Matanya. Jadi ketika dia melihat Iya. sosok ayahnya, dia melihat sosok ibunya begitu kan, itu akan cepat dia tangkap. Iya, betul. Makanya anak kadang kita misalnya mengajak anak untuk sholat misalnya gitu ya. Iya, betul. Kadang kita tidak menyuruh anak untuk sholat. Anak-anak kecil-kecil yang balita itu. Iya. Kalau kita sholat kadang dia Ikut ngikut aja sendiri. Iya, langsung bawa sholat. Ya, berarti kan dia melihat gitu Iya, kan. betul.
melihat kita sholat dia ikut juga kan gitu. Betul. Jadi dia mendengar dengan matanya. Iya. Nah, jadi memang momentum Ayah ini. Hari Ayah ini kita maksimalkan untuk memaksimalkan peran kita di rumah, memberikan contoh, dan itu untuk menguat itu adalah diadakannya program-program ya, di rumah bersama keluarga gitu ya. Betul. Yang sifatnya adalah pembinaan gitu kan, pembekalan Iya. untuk anak-anak ya, dan keluarga secara umum. Baik, Sanak Podcast, bahwasannya ayah itu adalah penerus pencetak generasi umat ini, Ustaz ya. Dan kita nih sebagai calon ayah atau para ayah seantero Indonesia, berarti ini menjadi penting kita terus belajar agar ayah itu benar-benar memiliki peran robbani mencetak generasi umat ini seperti generasi awalun dulu ya Ustaz, seperti Rasulullah mencetak para sahabat yang benar-benar masa kejayaan Islam itu gitu ya. Dan tentu di Indonesia mencerdaskan bangsa, peran utama adalah ayah di rumah ya Ustaz ya, yang ada program-program pembinaannya. Baik, Sanak Podcast TV Sumbar dan Sanak Podcast di studio, kita ingat bahwasanya pada Hari Ayah Nasional ini kita perlu menghormati, mencintai, dan mengenang jasa ayah kita. Kemudian ayah tentu juga sebagai ayah kembali ke rumah gitu saja untuk membuat program agar anak-anak di rumah itu merasakan kehadiran ayah. Kita menepis di Indonesia ada katanya Ustaz, ayah ada tapi tiada gitu Ustaz. Atau dikatakan negeri tanpa ayah. Nah, ini mudah-mudahan dengan ada podcast siang hari ini dengan sosok ayah teladan kita, Masya Allah, Ustadz Uliadi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya bagi Sanak Podcast TV Sumbar dan kita semua nih yang di studio. Tepuk tangan kita semua. Baik, ayah adalah pelindung, ayah adalah teladan, dan ayah sumber kasih yang mungkin tak banyak bicara tapi selalu ada untuk keluarganya. Selamat Hari Ayah Nasional untuk para ayah seantero Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Kita berjumpa kembali di podcast mendatang dengan tema yang menarik dan dengan narasumber yang menarik dan hebat di bidangnya. Saya Ali Usman, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.